free kok pulang live. Sini. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita melanjutkan materi agama sebagai wujud ibadah. Kita akan belajar dasar-dasar kekristenan dalam agama yang kita anut. Yang pertama adalah pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab. Di dalam pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab, yang pertama ada pengakuan imam rasuli, yang kedua ada doa Bapa Kami, yang ketiga ada sakramen. Pengakuan imam rasuli adalah pengakuan imam rasuli dalam bahasa Indonesia adalah Credo. Credo merupakan pernyataan atau pengakuan yang merangkum suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin, Credo yang berarti aku percaya. Pengakuan Imam Rasuli disusun oleh ke-12 murid setelah hari Pentakosta. Rumusan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengenal Allah, Bapa dan Pencipta. Rumusan yang kedua adalah mengenal Anak dan Penebus. Rumusan yang ketiga adalah mengenal Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Ini adalah dasar-dasar penulisan Imam Rasuli, pengakuan Imam Rasuli. Anak-anak sekalian, mari kita lihat juga tentang doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini merupakan suatu pengakuan kita dan mengandung beberapa hal penting dalam kehidupan relasi kita dengan Allah. Yang pertama adalah pengakuan kita kepada Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah permohonan untuk kebutuhan jasmani dan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ada pujian penyembahan terhadap Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tadi pengakuan Imam Rasuli yang kita lihat dan yang kita sudah tahu bahwa berbicara aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya, ini adalah menjelaskan suatu dasar-dasar pengakuan yang secara Kristenan diakui dan dituliskan dalam Alkitab, yaitu dalam Matius 28 ayat 18 yang diamanatkan sebagai amanat agung sampai ayat 20. Doa Bapa Kami juga adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam Perjanjian Baru, di mana adalah dia berbicara Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia juga berbicara kebutuhan secara jasmani dan rohani. Dia juga berbicara bagaimana pujian penyembahan kepada Allah. Yang ketiga adalah belajar tentang sakramen. Dalam bahasa Latin adalah sacramentum, yang artinya kegiatan yang suci yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Sakramen dapat dikatakan sebagai upacara dalam keagamaan kekristenan yang menjadi simbol perwujudan rahmat Allah. Biasanya dipimpin oleh pendeta atau pastor. Sakramen bertujuan untuk menguatkan iman seseorang agar tidak gampang terombang-ambingkan dalam pergumulan yang ada pada hari-hari ini. Sakramen dilakukan sebagai tuntutan dalam keagamaan, meneguhkan, menguatkan, mematraikan dalam setiap kegiatan dalam keagamaan. Sakramen yang kita kenal adalah yang pertama sakramen baptis. Baptis dalam bahasa Yunani adalah bapto.
artinya dimandikan, dibersihkan, atau diselamatkan. Dalam hal ini ditulis dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14, baptisan melambangkan bahwa manusia mati dalam dosa bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk suatu hidup yang baru, karena manusia dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5, teraikan oleh Allah. Sakramen perjanjian dalam perjanjian baru adalah perjamuan kudus, di mana sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus. Sakramen ini ditetapkan untuk menguatkan seluruh jemaat. Hal ini menunjukkan persekutuan orang percaya ketika ia masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah. Jemaat masuk dalam keluarga Allah melalui baptisan. Perjamuan berarti makan bersama-sama dengan roti yang sama, roti yang merupakan gambaran tubuh Kristus. Nah, itu pada hari ini kita belajar tentang perwujudan agama, di mana ada beberapa dasar-dasar kekristenan yang sudah kita belajar hari ini, yang dapat kita pelajari, di mana kita sangat penting hal ini untuk kita tahu dan untuk kita pahami bersama-sama. Anak-anak sekalian, mari kita boleh meringkas, menulis hal-hal yang penting dalam slide ini, supaya kita mempunyai catatan dan boleh dicatat dan boleh juga disimak baik-baik. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.